Bagaimana dengan adanya IKN? Kita sebagai anak bangsa dan saya sebagai Wakil Ketua Umum Jokomania akan mendukung penuh pemerintah. Saya dukung penuh dengan IKN. Saya tuh sebenarnya udah malas ngikutin IKN tuh. Kalau kita mah sebagai membayar pajak kan sudah selesai melaksanakan kewajiban. Ya kita nantikan aja. Itu IKN-nya jadi apa enggak? Kalau IKN-nya enggak jadi-jadi, ya dijadiin lah. Terus maunya gimana sih? Undang-undangnya udah ada, pembangunan-pembangunannya udah ada. Terus mau selesai sampai di sini atau gimana? Ini saya mau tanya dengan Kang Henry nih. Sudah pernah ke IKN, Kang? Belum, kan tadi udah dibilang. Harus belum. ke sana. Kenapa harus ke sana? Kenapa harus ke sana? Saya kan akademisi, saya bukan influencer. Makanya abang ke sana juga biar lihat. Kan saya bukan influencer, saya ini akademisi. Pak Jokowi itu lebih percaya influencer daripada akademisi. Jadi kita nggak diundang. Udah dibilang tadi bahwa dia bukan influencer. Apa? Kepres pemindahan IKN. Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Pindah itu semuanya harus siap. Bukan hanya gedungnya yang siap, furniturnya harus siap, listriknya harus siap, SDM-nya harus siap, sistemnya harus siap. Di sana harus betul-betul siap betul. Hanya tanda tangan gampang satu. Jadi ini bukan pindahan rumah aja, ruwetnya kayak gitu. Ini pindahan ibu kota. Jadi semuanya harus gitu. Ini maunya apa sih Pak Jokowi itu? Mau pindah, nggak jadi pindah. Mau kirim ASN, nggak jadi kirim ASN. Ini maunya apa Pak Jokowi itu sampai hari ini tuh saya masih bingung juga. Kan galau. Nah itulah dia. Harusnya presiden sekarang ini udah berkantor di IKN. Tapi nyatanya kan lebih banyak di Jakarta. Sebelum tanggal 20. Temuan rencana-rencana itu kan berantakan namanya. Ya, tapi kalau berantakan juga enggak ya Bang Karim. Mohon maaf. Dan pada saat dia bilang judul ini menyatakan Pak Jokowi galau, ini adalah sebuah galau yang telat menurut saya. Mestinya galau itu dari dulu gitu. Ini galaunya sekarang-sekarang. Kan mestinya dia bisa hitung ya. Wah dia kira-kira gak bisa ini IKN nih dalam waktu dekat terjadi. Ya udah gak usah ngomong gitu. Gak usah diomongin targetnya. Desember 2024 inilah itulah gitu. Ya terus dalam usahanya meyakinkan publik bahwa IKN jadi kan banyak hal tuh yang dilakukan. Misalnya 2022 lalu dikumpulin tuh gubernur-gubernur seluruh Indonesia bawa tanah. Itu mistis banget kan. Dikumpulin tanah-tanah tuh dari berbagai provinsi. Ini biar jadi nih. Gak jadi juga. Tanah sama air tuh waktu itu dikumpulin. Terus dia ajak influencer piknik. Piknik bang. Ke IKN. Kenapa saya bilang piknik? Habis itu kan balik lagi. Kalau dia mau tinggal di situ lama kan mesti nggak usah piknik tuh. Terus istana jadi. Hari kemerdekaan kita 2 pelaksanaannya ada di Jakarta, ada di IKN. Banyak tamu-tamu undangan, foto-foto gitu. Tapi habis itu kan pulang lagi tamu-tamunya. Ini mau bikin ibu kota apa mau bikin backdrop sebetulnya? Backdrop. Buat foto-foto kan, foto-foto, besok pulang. Jadi maksud saya dijelaskan aja masyarakat, warga negara Indonesia itu IKN itu sampai di mana, maunya gimana. Tapi kan kita sekarang susah marah sama Pak Jokowi. Pak Jokowinya udah minta maaf. Maaf ya, tidak bisa menyenangkan semua pihak gitu kan. Jadi ya karena Pak Jokowinya sudah minta maaf, kita malas juga marah-marah. Masa dia udah minta maaf kita marah-marah. Tapi kan kita nanya boleh ya. Jadi waktu itu tuh awal 2019 dikatakan tidak akan membebani APBN. Kemudian ada investor masuk, terus segala macam itulah. Sampai akhirnya 400-an triliun katanya biaya yang digunakan. Terus ada dipersilahkan tinggal di sana sampai puluhan tahun itu. Tapi kan gak jalan gitu IKN-nya. Jadi menurut saya seharusnya Pak Jokowi lebih realistis. Dengan mengatakan bahwa ini IKN itu menurut saya akan selesainya kapan ya. Atau akan pindahnya kapan gitu. Atau secara terang-terangan ke publik memohon kepada Pak Prabowo untuk dilanjutkan. Ya oke, IKN-nya udah ada undang-undangnya. Tapi kan terserah Pak Prabowo itu mau diterusin apa enggak. Jadi kalau Pak Jokowi mau jadi menurut saya itu memohon aja pada Pak Prabowo. Tolong dilanjutkan. Sehingga tidak jadi artificial ibu kota gitu. Ibu kota yang sebetulnya yang jauh dari kenyataan gitu loh Bang Kardi. Nah itu kalau yang pertama menurut saya Pak Jokowi perlu menjelaskan ke publik bahwa memang IKN-nya ini diakui meleset dari target gitu misalnya. Terus kemudian yang kedua ya jujur-jujuran aja. Ini kira-kira emang gak selesai di masa jabatan dia dan dia juga bingung kapan selesainya gitu. Nah banyak hal yang sebetulnya
kita tunggu juga dari ibu kota ini kan kalau rakyat itu saya terutama Bang Karni ya. Saya sih nggak perlu tahu terlalu detail seperti Bang Sylvester juga nggak apa-apa. Bang Sylvester kan tahu berapa ribu pekerja gitu-gitu ya. Kalau kita mah sebagai membayar pajak kan sudah selesai melaksanakan kewajiban. Ya kita nantikan aja itu IKN-nya jadi apa enggak. Kalau ikannya nggak jadi-jadi, ya dijadiin lah. Terus maunya gimana sih? Undang-undangnya udah ada, pembangunannya udah ada. Terus mau selesai sampai di sini atau gimana? Saya sempat bilang di beberapa tempat kan itu banyak ya yang mesti disediakan dari sebuah ibu kota baru itu. Misalnya dari sisi akses, kan tadi Bang Silver bilang tuh, ini akan meningkatkan ekonomi. Iya kalau jadi, kalau nggak jadi ini jadi beban negara. Sehingga diperlukan menurut saya kejujuran dari pemerintah ini tuh akan jadi apa enggak. Kalaupun akan jadi tahun berapa jadinya. Pak Jokowi kalau nggak salah udah beberapa kali ngomong deh. Ini nggak bisa sebentar. Terus hari ini kan dia bilang ini sulit pindah. Udah dari awal gini loh. Bang Silver saya ngomong berapa kali tuh. Syarat mendirikan ibu kota menurut sejarah ya itu tuh 2. Ada jalur transportasi. Yang kedua ada sumber air. Dan biasanya diwakili oleh, bukan biasanya. Dan itu diwakili oleh sungai gitu. Nah kan di IKN gak ada sungai kalau gak salah. Jadi emang kalau kemudian gagal muncul atau gagal tumbuh, gagal dibangun, itu menurut saya hal yang wajar. Karena dari titiknya aja udah dilanggar, gak ada sungai, gak mana-mana gitu. Bikin sungai, dibikin lagi sungai. Iya tapi jauh Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Barusan kita saksikan ya sebuah perdebatan di ILC ya yang dipandu oleh Bung Karni Elias antara Wakil Ketua Jokowi Mania dan juga Ketua Umum Solidaritas Merah Putih dan juga ada pengamat politik Bung Hendry Satrio ya. Yang dibahas kali ini adalah soal IKN dan kenapa Pak Jokowi katanya mau ngantor di IKN ternyata tidak. Katanya mau pindah ASN, ternyata tidak, dan ya semua berantakan acaranya. Dan itu karena janji-janji palsu atau ambisi sebenarnya tidak tercapai, tetapi dipaksakan dan akhirnya ya malu sendirilah. Dan di sini Bung Hendry Satrio benar-benar ya berhasil mempermalukan 2 orang pembela Presiden Jokowi yang kalang kabut karena kenyataannya Presiden Jokowi aja bingung gimana mau pindah di sana belum siap dan ya mau ngomong apa, mau dibela bagaimanapun akhirnya kan jadi bahan cemoohan oleh para pengamat politik, oleh para ya pembela oposisi. Jadi ya sangat mudah sekali dari segi ini beliau para pembelanya Pak Jokowi kalang kabut lah menutupi semua kesalahan atau semua janji-janji yang meleset dan sampai-sampai Bung Karni Elias saja berkomentar bahwa acaranya kan jadi berantakan semua ya. Ya mau ditutupi gimana memang berantakan, tetapi ya namanya pembela ya biarpun bagaimana tetap argumennya dibuat-buat atau seolah-olah ya biar kelihatan membela dong, biar nggak kelihatan makan gaji buta atau gimana. Di sebuah acara ya harus bela mati-matian dong majikannya. Jadi kelihatan sekali sampai urusan si tukang dagang, tukang bakso aja sampai disebut oleh Bung Hendry Satrio dan Bung Hendry Satrio berhasil di sini menyindir atau dengan satir ya dengan gaya beliau ya bahwa kan ditantangin kenapa Anda belum pernah ke sana kok bisa ngomong yuk ngapain saya ke sana orang Bung Hendry Satrio adalah pengamat politik, bukan influencer yang diajak piknik ke sana kan influencer. Jadi influencer juga ke sana cuma sehari terus pulang lagi, nggak nginep di sana atau bikin rumah di sana atau tinggal di sana. Presiden Jokowi juga begitu, ke sana ngantor sehari, balik lagi, alasannya nonton bola lah, alasannya ada aja kalanya. Kunjungan kerja lah, tetapi tidak ngantor di IKN, ya hanya mampir saja. Tetap pulang lagi ke Jakarta. Dan yang anehnya lagi status kota Jakarta kan akan dicabut atau bahkan sudah dicabut ya, tolong nanti dikoreksi. Nah yang tadinya daerah khusus ibu kota akhirnya menjadi daerah khusus Jakarta. Dan kepres buat IKN sendiri kan belum ditandatangani oleh presiden, entah Presiden Jokowi, entah presiden yang akan datang. Karena pasalnya di situ nggak mesti
siapa yang mesti ditandatangan, siapa yang mesti ditandatangan di situ. Yang jelas presiden, dan apabila IKN telah siap, ya siap ASN-nya, siap semuanya lah, dari fisik sampai sumber daya manusianya semua siap, sampai masyarakatnya mungkin. Karena kata Prof. Mahfud kala itu, ya masyarakatnya nggak ada. Masa pemerintahan aja nggak ada masyarakatnya, mau gimana kehidupan? Ya jadi sangat lucu sekali lah. Dan ini patut jadi tontonan buat masyarakat Indonesia lah ya. Jadi di sebuah acara, di semua acara lah kalau menurut saya, ini pembela-pembela Pak Jokowi kelimpungan, menutupi atau membela, atau bahkan ada yang lebay sampai mengeluarkan kata-kata yang nggak masuk di akal ya. Karena bagaimana cara membelanya memang sudah salah, sudah kadung salah, kadung janji tapi tidak bisa menepati kan. Akhirnya alasan seribu macam alasan dikeluarin. Jurusnya ya cuman alasan. Tidak ada di sini yang jurusnya pakai data segala macam. Apalagi soal investor ya. Katanya investor asing sudah 50 triliun yang udah invest. Ternyata nggak ada, dan itu pun tidak diklarifikasi. Dan dia setiap ditanya, pembela-pembelanya ya berkelit sana sini, ada, pokoknya ada. Akhirnya kan jadi malu sendiri. Di sini kan ada ya kemarin Bung Refli Harun, Pak Prof. Mahfud MD, dan ini Bung Hendri Satrio nih. Kali ini kita hadirkan pendapat-pendapat beliau soal IKN ini, mau jadi apa enggak, mau diterusin apa enggak ya. Oke. Itu tadi adalah pendapat dari Bung Hendri Satrio, dan ya memang sangat masuk akal sekali lah. Entah jadinya kapan kita pun nggak tahu ya. Kita tonton saja dan kita saksikan bagaimana argumen-argumen selanjutnya untuk membelanya kan. Oke, mungkin cukup sekian dulu reaction video lah dari perdebatan tadi ya. Itu perdebatan terjadi di Indonesia Lions Club yang dipandu oleh Bung Karni Ilyas ya. Dan bagi yang Anda ingin berkomentar, silakan tulis komentar Anda di kolom komentar yang tersedia ya. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe supaya dapat bonus tontonan video setiap harinya dari KM TV Channel. Salam waras.